tak boleh ada dalam baik Tuhan. Dan biarlah satu kesempatan yang Tuhan sudah beri buat kita, mari kita akan pergunakan. Kita akan memberikan yang terbaik, hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kita akan melakukan dengan iman dan percaya. Kita hampiri takhta kudus Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan boleh berkenan dan menyukakan akan hati Tuhan. Biarlah cinta dan rahmat Tuhan selalu di atas hidup kita. Kita mengatakan bahwa Tuhan kita Allah yang mengasihi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbalik,
Inilah pernyataan iman percaya kami kepadamu Tuhan, bahwa kebaikan-Mu telah menyelamatkan kami. Namun biarlah pagi hari ini kami memberi yang terbaik. Kami bawa hidup kami, dipersembahkan kepada Tuhan. Biarlah menjadi ibadah kami yang sejati. Roh Kudus menguasai kami dan memimpin kami untuk kami terus bisa masuk dan kami bisa melakukan segala kebaikan di dalam setiap kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk memuliakan nama-Mu lebih lagi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap untuk memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Mari sama-sama mau katakan amin. Haleluya. Kemudian Allah kita, Allah yang dasar, Allah yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Kabar baik? Karena Tuhan Yesus baik, dasar dan luar biasa. Yes, haleluya. Haleluya. Terjadilah seperti yang kita katakan, dan Tuhan akan terus menyertai kita semuanya. Haleluya. Jalan bersama Tuhan Yesus selalu manis. Haleluya. Yes, kita mau bersuka cita karena Tuhan Allah yang sudah melihat kita. Kita bersama dengan Dia sejak selalu manis. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus bukan sejahtera. Oleh kasih-Nya hidup selalu bahagia.
sini? Ada sukacita? Coba tengok kanan kiri, katakan, aku bersukacita berjalan dengan Yesus. Haleluya. Berikan senyummu kepada teman-teman kita, dia akan memberikan kita semua. Karena di dalam Yesus kita ada sukacita. Haleluya, haleluya. Ketika ada unity, ketika ada satu kesepakatan, maka berkat Tuhan akan dicurahkan buat kita. Siap menerima berkat Tuhan? Siap? Lambaikan tanganmu, berikan kemuliaan yang mulia buat Allah kita. Hujan awal dan hujan akhir akan diberikan kepada kita semuanya. Haleluya.
Terima kasih buat segala berkat-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala kasih dan karunia yang Tuhan sudah beri buat kami. Terima kasih buat urapan dari tempat yang maha tinggi. Roh Kudus terus bertambah ke hidup kami, sehingga kami lebih lagi membangun iman kami, membangun rohani kami, sehingga kami boleh menjadi manusia roh, manusia Kristus yang terus berjalan, dan kami siap untuk menjadi alat kemuliaan. Biarlah sebuah iman percaya kami bangun bersama, sekali dengan Yesus. Kami tetap dengan Yesus, karena itulah yang menjadi kekuatan kami. Hanya Engkaulah yang terus akan memberikan pertolongan kepada kami. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru.
doa dan harapan kami kepada Tuhan. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Karena kami ada sampai hari ini karena kasih-Nya Tuhan. Yesuslah juru selamat kami. Yesuslah kekuatan kami. Yesuslah penolong dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai ini karena kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kami setiap hari sampai hari ini. Kami boleh menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebabnya Tuhan, kami mengucap syukur punya Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan kebaikan Tuhan. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Bapa, pagi ini kami mau mendengar firman. Jangan setiap hati kami, Tuhan jauhkan daripada kami hati yang keras. Tuhan memberikan kepada setiap kami hati yang lembut, hati yang mau mendengar, hati yang mau melakukan firman. Urapi setiap kami, urapi seluruh hidup kami, supaya kami bisa menangkap kebenaran firman pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap diberkati firman Tuhan, yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan ya. Hari yang terakhir, hari yang minggu keempat, saudara ya, di bulan yang Juni hari ini ya. Ini sudah musim liburan, saudara ya. Sehingga rupanya mereka karena waktu sekolah mereka tidak bisa berlibur, sehingga hari ini mereka bisa berlibur bersama keluarga. Puji Tuhan, namun kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membuka firman Allah dalam Kejadian pasal yang ke-45, Bapak Ibu. Kejadian pasal 45 ayatnya yang ke-26 ya. Kejadian 45 ayat 26. Sudah ketemu semua? Kita baca ya ayat ini. 1, 3. Mereka menceritakan kepadanya. Siapa mereka? Anak-anak daripada Yusuf. Kemudian Yusuf, anak-anak Yakub maksudnya. Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Perhatikan, mereka anak-anak Yakub menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Kasih yang dingin, hati yang dingin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saudara-saudara Yusuf, anak daripada Bapak Yakub, sudah tahu berapa anak Bapak Yakub? 12 anak Yakub, saudara. Ketika saudara Yusuf menceritakan tentang kondisi daripada Yusuf kepada Bapak Yakub yang sudah sekian lama tidak bertemu, gitu ya, maka Yakub pada waktu itu hatinya tetap dingin, kasihnya tetap dingin. Pada umumnya gitu ya, seharusnya ketika kita sudah pisah dengan anak kita, atau di luar kota atau di mana, biasanya kan kita punya anak 4, 5, 10 atau 1, pada akhirnya tetap sama.
semuanya akhirnya tetap tinggal berdua. Semuanya pada pergi. Biasanya ketika mendengar kabar anak-anak kita yang lama gak ketemu gitu, kira-kira saudara senang atau sedih? Senang. Oh, puji Tuhan, anakku sudah kerja, sekarang sudah luar biasa diberkati Tuhan gitu ya, bahkan sudah punya anak gitu ya. Wah, rasanya senang gitu ya, happy. Tapi ini beda dengan Yakub. Ketika mendengar kabar tentang Yusuf bahwa Yusuf itu masih hidup, saudara, hati Yakub tetap dingin, kasihnya tetap dingin. Kenapa? Pasti ada penyebabnya. Apa penyebabnya kok hati Yakub ini dingin? Hati yang dingin itu adalah artinya tidak respon gitu ya. Tidak respon, gak simpatik gitu ya. Walaupun ada kabar apa gak simpatik, acuh atau cuek gitu ya. Pasif, itu hati dingin. Tidak ada kepekaan ya. Seperti itu hati dingin. Tidak ada semangat, tidak bisa menaruh perhatian walaupun diceritakan pada lebar guys, mengenai hatinya dingin gitu ya. Kenapa saudara ya? Kenapa Yakub ini hatinya dingin? Tidak ada respon alias cuek saja. Pasti ada penyebabnya. Kenapa hati Yakub ini mulai dingin sekarang? Coba kita akan melihat dalam Kejadian pasal yang ke-37 ya. Kejadian pasal yang ke-37 ayatnya yang ke-31. Kejadian 37 ayat 31. Kita baca bersama, 1, 3. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah mahal indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah ini, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buah telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anak itu. Sekalipun anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi dia menolak dihiburkan, serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayah. Ini saudara, ketika Yusuf ini bermula daripada iri hati, saudara ya, gak senang karena Yusuf itu lebih disayang papanya daripada yang lain. Bermula kan begitu saudara. Bermula dari iri hati, akhirnya Yusuf ini dibenci oleh saudara-saudaranya. Saudara tahu ceritanya bagaimana Yusuf ini dimasukkan ke dalam sumur, saudara ya. Kemudian ada saudaranya yang mengatakan, kalau kita masukkan ke dalam sumur, untungnya kita apa? Untungnya kita apa? Kita dapat apa gitu ya? Akhirnya kita dijual oleh pedagang Ismail, kemudian dijual lagi, saudara, kayak barang, saudara ya. Tetapi kita perhatikan di sini ketika Yusuf itu diangkat dari sumur, saudara, sebenarnya Yusuf itu dijual, tetapi saudara-saudaranya ngomong kepada Bapak Yakub, jubahnya itu diambil, kemudian dia menyembelih binatang, darahnya ditetesnya ke jubahnya, supaya ketika papanya melihat, oh ini jubah anakku ada banyak darah, pasti anakku diterkam binatang
Bapak Yakub ini gak percaya. Karena apa? Karena Pak Yakub pernah dibohongi oleh anak-anaknya. Kita kembali di ayat yang kejadian tadi, kejadian pasal yang ke-45. Ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Yakub ini pernah yang namanya dibohongi oleh anak-anaknya. Nah, tindakan inilah yang membuat Yakub ini dingin. Gak ada respon ketika diberitakan Yusuf masih hidup. Ketika diberitakan Yusuf sekarang jadi penguasa di Mesir, jadi orang yang kaya nomor 2 di Mesir. Gak percaya, gak yakin. Walaupun waktu itu benar, saudara, memang benar Yusuf adalah diberkati Tuhan. Dia bisa jadi orang nomor 2 di Mesir. Tetapi karena pernah yang namanya dibohongi tadi, saudara, ayatnya yang kita baca tadi, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Itu saudara. Karena tidak dapat mempercayai, kenapa Yusuf Yakub tidak mempercayai anak-anak pada ketika memberikan kabar kepada Yakub? Karena Yakub pernah dibohongi, sehingga hatinya dingin, tidak ada respon pada waktu itu, saudara Tuhan. Itulah yang membuat Yakub hatinya dingin. Untuk membuktikan Yakub ini bisa percaya, ini butuh bukti, ya. Untuk Yakub ini bisa mempercayai berita yang disampaikan oleh saudara-saudara Yusuf kepada Yakub ini dibutuhkan satu bukti. Kita akan melihat di dalam ayat yang ke-27 pasal yang bersama, ya. Kejadian 45:27. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub. Ayat mereka itu, kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Jadi untuk Yakub ini bisa percaya akan berita yang disampaikan oleh saudara Yusuf, dibutuhkan apa? Bukti. Saudara Yusuf membuktikan kepada Yakub, kemudian menunjukkan ini loh, bahwa aku sama Yusuf dikasih kereta, dikirim kereta untuk menjemput daripada bapak Yakub. Bukan yang kereta, tapi ada banyak pembekalan. Kalau sudah baca pasal yang ke-45, baru Yusuf percaya, baru Yakub percaya akan berita itu. Sudah Tuhan, hati Yakub jadi dingin, hilang kepercayaan, saudara, karena pernah yang namanya dibohongi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita kan begitu juga ya saudara. Ketika dalam sebuah keluarga, ya, salah satu yang mengkhianati, gitu ya, membohongi saudara, maka biasanya kita tuh sulit untuk percaya kembali. Betul apa betul? Wes podoai. Nah begitu saudara ya. Padahal sebenarnya berjalannya waktu itu nggak bodoh. Berjalannya waktu bisa berubah. Tetapi karena pernah disakiti, pernah dikecewakan, ya, pernah dilukai, pernah dibohongi, akhirnya walaupun itu sebenarnya berita itu benar, tetapi tetap tanggapannya dingin. Hatinya dingin, nggak ada respon. Untuk kembali supaya dipulihkan kepercayaan itu, gimana caranya? Berubah. Kecil itulah kota. Seperti nyatane menunjukkan perubahan. Kalau ada perubahan, menunjukkan perubahan dalam kehidupan kita, walaupun kita mungkin punya masa lalu yang tidak baik, awalnya mungkin dikit, tapi dengan adanya berjalannya waktu dan kita menunjukkan bukti perubahan dalam kehidupan kita, saya percaya
mereka tidak akan dingin seperti yang mereka akan bersemangat kembali untuk ketemu dengan apa. Ini contoh yang pertama. Yang kedua kita melihat hati yang dingin, kasih yang dingin itu kenapa? Saudara. Matius pasalnya yang ke-24 ya. Matius pasal yang ke-24. Matius 24 ayatnya yang ke-12. Ya, kita baca. Matius 24 ayat 12, 1, 3. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Nah, ini saudara ya, ini juga adalah kata-kata dingin ya. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dengan bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kalau dalam terjemahan Alkitab yang terbuka itu, sebab pelanggaran semakin bertambah, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kalau terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan kejahatan akan menjalar begitu hebat sampai banyak orang tidak dapat lagi mengasihi. Pada terjemahan lama dikatakan firman Tuhan, di mana firman Allah yang hidup, di mana dosa akan merajalela, dan karena itu kasih kebanyakan orang luntur. Nah, saudara. Dan makin bertambah dosa, maka kasih orang banyak tawar. Dosa, kejahatan yang merajalela, pelanggaran, itulah yang membuat manusia dingin. Saudara, firman Allah disampaikan, berita firman Allah diberitakan, kebenaran firman Allah disampaikan, tetapi tetap dingin. Gak ada respon, gak ada tindakan untuk berubah. Kenapa? Kenapa? Karena dosa. Karena hidupnya dikuasai dosa. Dosa bertambah-tambah, kejahatan bertambah-tambah. Hidupnya tidak lagi digerakkan Roh Kudus. Hidupnya dipimpin oleh kedagingan. Sehingga ketika disampaikan firman Allah, berita firman Allah disampaikan, tetap dingin, gak respon. Ada. Kiranya kita semua yang hadir pagi hari ini tidak seperti itu, tidak menjadi dingin. Ya saudara, ingat bahwa dosa itu membuat kasih kita kepada Allah dan sesama menjadi dingin. Dosa itu membuat kasih kita kepada Allah dan sesama menjadi dingin. Saudara, dosa itu seperti penyakit yang menghancurkan, yaitu menghilangkan kasih kita kepada Allah juga sesama. Kalau dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-59, yang kita lihat di sana, Yesaya pasal yang ke-59. Yesaya 59 ayat pertama sampai kedua, kita baca di sana. Yesaya 59 ayat pertama dan kedua. Dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan apa? Pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang kedua yang menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Dosa itu, saudara. Dosa itu membuat manusia itu dingin.
acuh, cuek. Saudara, walaupun firman itu diberitakan berulang-ulang, berkali-kali kita mendengar firman yang sama, tapi karena hatinya sudah dingin, karena hatinya dibelenggu dengan dosa, dibelenggu dengan kepahitan, firman Tuhan katakan kamu harus mengampuni. Berapa? 70 kali 7. Dan sering kita mendengar firman Allah. Firman Tuhan katakan kalau kamu mengampuni dosa orang, maka Bapa di surga juga mengampuni. Sudah diberitakan berulang-ulang kepada jemaat ketika beribadah. Tetapi karena hatinya dingin, susah untuk mengampuni, sulit untuk mengampuni. Dosa itu banyak hal. Ketika Tuhan hendak menghukum pada waktu itu, zaman menghukum manusia dengan air mata, apakah Tuhan itu tidak memberitakan lebih dulu, menyampaikan firman lebih dulu kan? Pasti menyampaikan. Gak langsung ngorok-ngorok hujan 40 hari pertama langsung diberikan tanpa ada info gitu ya, tanpa ada pemberitahuan lebih dahulu. Pasti Tuhan sudah memberitakan lebih dulu kepada manusia pada zaman Nuh, saudara. Tetapi kenapa hanya Nuh dan keluarganya yang punya respon? Saudara, sedangkan yang lainnya mereka hatinya dingin, gak mau bertobat, gak mau mendengarkan berita yang disampaikan oleh Tuhan, oleh Nabi Nuh. Juga pada waktu gak mungkin Nabi Nuh membiarkan, pasti mengajak teman-temannya, tetangga-tetangganya. Tuhan itu mau menghukum, saudara, menginfokan kepada teman-temannya. Tapi kenapa hanya Nuh yang punya respon? Yang lainnya mereka hatinya dingin, mereka cuek, mereka gak peduli, gak punya kepekaan. Saudara, kenapa? Apa penyebabnya? Kejadian pasal yang ke-6 kita baca. Inilah yang membuat zaman itu dingin, cuek, ya saudara, gak peduli dengan berita walaupun disampaikan berulang-ulang, tapi diam saja, gak bergerak, gak ada tindakan. Apa? Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Kejadian pasal yang ke-6 ya. Kejadian pasal 6 ayat ke-5. 1, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadi manusia, menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah menciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Oh, saudara. Inilah saudara yang membuat manusia pada zaman Nuh dingin, gak ada respon, cuek, saudara. Ketika firman diberitakan Tuhan akan menghukum manusia dengan air mata, karena manusia cenderung hidupnya dikuasai oleh dosa. Hati-hati Bapak Ibu, ayo kita mulai belajar punya kepekaan. Janganlah hati kita dingin, saudara.
Hati yang dingin itu gak ada respon. Nah, seperti orang pada zaman firman Allah diberitakan tetapi tetap dingin, gak ada respon, gak mau. Oh ya, aku mau melakukan, aku mau berubah, gak ada sama sekali tindakan. Hanya dan keluarga yang punya respon karena hatinya tidak dingin. Saudara, dia menerima, dia meresponi firman Allah dan melakukan firman Allah, akhirnya apa saudara? Dan keluarganya diselamatkan. Amin. Orang yang respon terhadap berita firman akan menikmati yang namanya pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Yang lainnya mengalami kebinasaan, tetapi orang yang respon dengan firman Allah, dia akan menikmati pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Sekalipun masa sulit, sekalipun masa susah, Tuhan memberikan jalan. Kemalangan orang benar-benar, tapi Tuhan akan menolong. Amin. Itu jangan beda dengan ketika Tuhan akan menghukum ini. Kita lihat contohnya ya. Yunus pasal yang ketiga. Yunus pasal yang ketiga. Ayat keempat saja kita baca. Mulailah Yunus pasal 34. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru. Apa seruannya? 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kambing. Nah, setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, setelah Yunus menyampaikan firman, menyampaikan berita bahwa Niniwe akan ditunggang balikkan, akan mengalami penghukuman 40 hari lagi. Ketika berita itu sampai, saudara, ke raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgahsana. Rajanya turun, saudara, menyampaikan berita, kemudian ditinggal, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kambing, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang menaklukkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu dan sapi, kambing dan domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kambing, dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik bertobat dari segala tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Saudara, di sini kita lihat beda responnya beda. Padahal orang ini juga sama-sama jahat, saudara, melakukan kejahatan juga, saudara. Tetapi ketika firman disampaikan oleh Nabi Yunus bahwa ini akan ditunggang balikkan 40 hari, mulai dari raja, pemimpinnya, sampai bahwa ternak-ternaknya harus bertobat, berpuasa. Hati yang tidak dingin itu seperti ini, saudara. Tidak dingin. Kalau zaman tadi, manusia zaman hatinya dingin, ini tidak dingin. Dia respon, dia langsung, oh ya, akan menyampaikan berita ini kepada bawahanku, disampaikan berita. Dan apa yang terjadi ketika mereka merespon? Ayat 10, ketika Allah melihat, lihat apa? Perbuatan mereka itu. Ketika Allah melihat tindakan-tindakannya, perbuatan-perbuatan bahwa mereka itu bertobat, mereka berpuasa, sampai dari pimpinan sampai bawah, sampai binatang-binatang yang suruh puasa, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah
melakukan penghukuman. Luar biasa. Luar biasa. Orang yang dikatakan respon yang baik, hatinya tidak dingin. Mari pagi hari ini kita akan minta Tuhan menembus setiap hati kita. Siapa yang sanggup memulihkan hati yang dingin, kasih yang dingin? Siapa? Yang Tuhan yang sanggup. Dan saat ini kita akan mengevaluasi diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Bagaimana kondisi hati kita pagi hari ini? Apakah kita seperti Yakub atau seperti zaman Nuh? Firman Allah diberitakan mereka cuek, mereka nggak ada respon sama sekali karena hatinya dingin, nggak mau merespon. Karena hatinya dingin, makanya mereka semua mengalami kebinasaan. Tetapi yang hatinya punya respon kepada Tuhan, Tuhan menolong mereka, Tuhan memulihkan, Tuhan memberikan hidup kepada mereka. Pagi hari ini Tuhan mau Roh Allah yang hidup memenuhi kita, memulihkan setiap kita. Hanya Roh Kudus, Roh Allah yang hidup itu yang akan memulihkan hidupmu dan hidupku. Ya saudara, yang membuat kasih manusia hati dingin dan yang pertama karena hilangnya kepercayaan. Karena hilang kepercayaan maka hatinya dingin, pernah disakiti, pernah dibohongi, pernah dikecewakan, pernah dilukai, akhirnya membuat hatinya dingin. Yang membuat manusia hatinya dingin karena kedurhakaan, karena kejahatan, karena hatinya keras, hatinya beku, kayak batu, seperti itu, sehingga dingin, saudara. Yang ketiga, kenapa dingin? Karena fokusnya itu keliru. Fokusnya hanya untuk diri sendiri. Pada akhir zaman, kasih manusia itu semakin hambar. Fokusnya bukan untuk orang lain, fokusnya diri, mementingkan diri ego. Itulah yang membuat manusia kadang-kadang kasihnya dingin. Gak peduli dengan sekitar gitu. Gak perlu dengan sekitar karena fokusnya aku tuh ingin diperhatikan gitu. Aku akhirnya ketika ada situasi di sekitar cuman gak ada respon karena fokusnya ini, fokusnya salah hanya untuk dirinya sendiri. Padahal Tuhan mau bangkit jadi terang, bukan hanya untuk diri juga. Kita diberikan sehat oleh Tuhan, kita bisa bekerja, mendapatkan berkat, bukan hanya untuk diri kita. Tuhan punya tujuan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita diberkati, Tuhan punya tujuan atas diri kita. Dan Tuhan juga mau kita mempertanggungjawabkan setiap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau saudara punya anak dulu, saudara bertanggung jawab kepada Tuhan. Anakmu ini harus bagaimana? Tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, saudara. Bagaimana kita membawa anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kalau kita diberkati dengan finansial, tanggung jawab kita di hadapan ketika berkati kamu berkat yang melimpah. Untuk apa berkat ini? Tuhan punya tujuan dan kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ketika aku diberkati, untuk apa ya? Apa hanya untuk aku atau untuk pekerjaan untuk orang lain? Tanggung jawabnya kita masing-masing, ya. Sebabnya jangan kita merasa iri ketika orang lain diberkati banyak, sedang kita belum. Tanggung jawabnya beda nanti, saudara, di hadapan kita. Masing-masing mempertanggungjawabkan apa yang ada pada kita di hadapan Tuhan selama hidup kita. Mari kita punya hati yang respon, ya saudara, ya. Jangan dingin, ya saudara. Punya respon. Mungkin pernah kita dikecewakan. Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya pernah dibohongi. Pernah dibohongi nggak? Saya juga pernah. Pernah dikecewakan nggak? Pernah dilukai? Pernah disakiti? Pernah, saudara. Dunia, itulah dunia.
Betul ya? Orang yang hatinya dingin, tanda orang yang hatinya dingin itu kalau di dalam Tuhan, hal yang rohani, itu tandanya adalah minat untuk bersekutu dengan Tuhan itu kurang. Itu dingin. Orang yang dingin itu minat untuk bersekutu dengan Tuhan kurang. Tidak ada kerinduan, tidak ada semangat, gitu ya. Tidak ada rasa haus akan Tuhan, karena hatinya di sekali yang mau naik gereja, pulang gereja ibadah nyanyi, khotbah, persembahan pulang wis sehingga ibadah itu bukan sebuah kerinduan kepada Tuhan, dingin. Karena hatinya dingin sehingga tidak ada kerinduan, tidak ada gairah untuk berdoa, untuk melayani, untuk membantu. Kalau perkara-perkara orang itu sudah nggak ada semangat, karena hatinya dingin. Orang yang hatinya dingin itu banyak alasan, banyak berdalih. Ini saudara, kalau sudah banyak alasan, jangan tanda hatinya dingin. Tidak ada respon. Kayak alasan saudara. Orang yang dingin itu kurang peduli dengan orang lain, egois, dan itu tidak akan jalan itu dijauhkan daripada kita. Kita mau belajar Tuhan. Aku mau memiliki hati yang respon, yang peka dengan Tuhan, juga dengan sesama. Tuhan berkati kita semua. Roh Allah yang hidup. Dia roh Allah yang hidup. Kita akan menjadi pribadi yang mudah merespon. Menjadi orang yang peka, gampang sikapin. Jadi orang yang aktif, kita akan mengembangkan sikap kepedulian kita dengan sekitar. Dan jadi orang-orang yang bersemangat, memiliki hati yang lembut, taat kepada firman Allah, bukan keras. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup.
Ubahkan fokus kami Tuhan, supaya fokus kami adalah Engkau Tuhan. Fokus kami menyenangkan Engkau melalui firman-Mu dan membaca perkenan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Sebab tanpa perkenan-Mu Tuhan, kami tidak akan memasuki kerajaan-Mu yang mulia. Karena itu Tuhan, di hari-hari akhir ini, meskipun kasih kebanyakan orang menjadi dingin, tetapi biarlah kasih kami semakin berkobar-kobar. Kami senantiasa merindukan Engkau lebih lagi. Kami rindu bersekutu dengan Engkau setiap waktu, setiap saat. Dan kami rindu dan kami bersemangat bergairah Tuhan, untuk kami melakukan setiap kebenaran firman. Jadikan kami seperti orang-orang Niniwe Tuhan, yang mau memiliki respon yang benar ketika firman itu datang, sehingga bukan kutuk yang kami terima, tetapi kami boleh mendapat berkat, dan kami boleh senantiasa hidup kami diberkati, dipulihkan, dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami saat pagi hari ini. Memberkati hamba-Mu yang telah Kau pakai menjadi saluran berkat firman-Mu. Kau urapi, Kau perlengkapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Berikan minyak urapan yang baru bagi hamba-Mu, sehingga setiap perbuatan, setiap perkataan boleh memberkati setiap umat, boleh memberkati setiap orang yang bertemu dengannya dimanapun dia berada. Ini setiap kami umat-Mu dengan setiap pergumulan. Biarlah setiap persoalan pergumulan yang Kau izinkan terjadi tidak membuat iman kami luntur, tidak membuat kasih kami kepada-Mu luntur, tidak membuat semangat kami luntur, tetapi biarlah setiap pergumulan yang Kau izinkan terjadi justru membawa kami semakin erat, semakin mendekat kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pergumulan gereja ini kami serahkan di dalam tangan kuasa. Setiap program gereja ini kami serahkan di dalam tangan kuasa. Pertumbuhan gereja ini kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Jadikan gereja ini berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, bagi kota, bagi bangsa ini. Jadikan gereja kami Tuhan tempat di mana Engkau boleh ditinggikan dan dimuliakan, tempat di mana orang-orang menikmati kasih dan lawatan-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami maupun korban perpuluhan kami. Kau memberkati setiap tangan-tangan kami yang kami memberi dengan sukacita, kami memberi dengan kasih Tuhan. Dan biarlah setiap persembahan yang kami berikan boleh kami pakai untuk hormat, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa kami, ini menjadi ucapan syukur kami. Haleluya. Tuhan memberkati semua pelayan kami yang telah melayani hari ini, yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan menolong, menyertai, senantiasa memberikan kekuatan iman, semakin mengasihi Kau Tuhan. Seluruh jemaat sudah datang kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah pulihkan kami, sehingga kami jadi orang-orang yang tepat merespon yang baik ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau memberkati kota, bangsa kami diberkati Tuhan. Akhirnya saudaraku yang dikasih Tuhan, diberkatilah ketika engkau masuk dalam rumah Tuhan. Diberkatilah ketika engkau pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatanmu, diberkati keuangan, diberkati rumah tangga, usaha, pekerjaan, bisnismu, pelayanan, sekolah dan kuliahmu diberkati Tuhan. Ketika engkau di rumah, keluar rumah, Tuhan akan menjaga keluar masuk. Terimalah anugerah, mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan melalui Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput umat yang setia sampai akhir hidupnya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati sama-sama. Katakan amin. Tuhan berkati.